Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci melewati kesulitan hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada perjalanan hidup yang hingga detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalaninya. Tentu sudah banyak kesulitan dan kesempitan yang hadir menyesakkan hati dan pikiran kita. Mulai dari kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, biaya pendidikan anak yang tidak sedikit, dan berbagai persoalan lainnya yang terkadang membuat manusia lupa bahwa karunia dari Allah jauh lebih besar dari cobaan yang diujikan. Namun begitulah manusia, perjalanannya menuju kampung abadi tentu tak akan pernah lepas dari masalah. Semua orang pasti pernah mengalaminya, hanya saja tidak semua orang benar dalam menyikapi persoalan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak manusia yang Allah uji dengan kesulitan hidup. Mereka justru semakin lupa akan hakikat kehidupan ini. Tidak segera sadar dan bertaubat kepada Allah, malah justru semakin menjauh dan berupaya mengejar dunia. Seakan-akan ketika dunia didapat, masalah hidup akan terselesaikan begitu saja. Padahal betapa banyak manusia yang berlimpah harta dunia, namun kebahagiaan hidup belum juga didapati. Hal itu karena hati mereka terus sibuk dengan dunia, tidak memahami bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika hati dan pikiran senantiasa tunduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sisi lain, ada segolongan manusia mulia yang ketika Allah timpakan ujian kepada mereka, justru hal tersebut semakin membuatnya dekat dan ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kesulitan yang mereka alami tidak berbuah pada kesengsaraan hidup. Justru mereka bersyukur dan berbahagia hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa bersyukur dan hati mereka bahagia karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan buah manis bagi hambanya yang senantiasa bersabar atas segala musibah yang dialami. Begitu pula dengan ujian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Banyak manusia yang kian lalai ketika harta dan kemudahan hidup dilimpahkan kepadanya. Padahal baik kesulitan maupun kenikmatan, semua itu memerlukan penyikapan yang benar sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasul-Nya ajarkan, yaitu dengan sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua sayap kebahagiaan bagi manusia, bersyukur ketika mendapat kenikmatan dan bersabar ketika musibah datang melanda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain syukur dan sabar, kita juga perlu untuk senantiasa berzikir dan mengingat Allah dalam setiap kesempatan yang ada. Terlebih
ketika kondisi hidup kita sedang mudah dan lapang. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sehat, lapang, dan luang kelak akan menjadi salah satu sebab datangnya pertolongan Allah dikala hidup kita terhimpit kesulitan. Pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, terdapat satu fragmen kisah ketika baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kala itu Abdullah bin Abbas sedang pergi bersama Rasulullah dengan memboncengi menaiki hewan tunggangan beliau. Di tengah perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka pembicaraan dengan bersabda, "Ya gulam," dalam bahasa kita artinya adalah "wahai anakku." Lalu dilanjut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku, yakni Rasulullah, akan mengajarimu beberapa kalimat yang akan bermanfaat bagimu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatinya sebagai pelindung dan penolong." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingatlah Allah di kala lapang, niscaya Allah akan menolongmu di kala kesusahan menghimpit. Dalam hadis tersebut, Abdullah bin Abbas mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja pelajaran tersebut bukan khusus tertuju untuk Ibnu Abbas saja, akan tetapi juga berlaku bagi kita umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjelaskan bahwa setiap usaha manusia untuk menjaga Allah, yaitu dengan senantiasa bertakwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, akan berdampak baik dan manfaatnya kelak kembali kepada kita. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan manusia, akan tetapi kitalah yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengingatkan untuk senantiasa bertakwa, beliau memberikan kunci sukses untuk melewati kesulitan hidup, yaitu dengan senantiasa berzikir, mengingat Allah di kala lapang, juga terus berupaya beramal soleh ketika badan masih sehat dan waktu masih luang. Sebab ketika seseorang hamba senantiasa mengingat Rabb-Nya, terutama di saat dia sedang lapang, maka Allah akan menjaganya ketika kesulitan datang. Itulah janji Allah yang disampaikan lewat lisan Rasul-Nya. Demikianlah dahulu para nabi dan rasul serta orang-orang soleh mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah ketika sedang menghadapi cobaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingatlah ketika tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam yang pernah mengalami penderitaan panjang dan berat bersama dengan orang-orang yang membangkang dari kaumnya. Saat itu seluruh bumi ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir yang meliputi puncak-puncak gunung. Nabi Nuh alaihi salam dan orang-orang yang beriman bersamanya dalam kondisi sangat sulit tersebut berada dalam perlindungan Allah dan rahmat-Nya. Mereka diselamatkan oleh Allah dengan menaiki kapal yang mengapung di atas gelombang sebesar gunung. Setelah banjir berakhir, Nabi Nuh dan kaumnya selamat dan terdampar di puncak bukit Judi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka
kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 119. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian halnya dengan Khalilur Rahman, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam, yang menghadapi cobaan sangat berat saat beliau dilemparkan ke dalam api yang membara besar. Beliau juga diperintahkan untuk menyembelih anak kesayangan yang usianya telah beranjak dewasa. Adakah cobaan yang lebih berat daripada ini? Namun, karena beliau senantiasa mengingat Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penolong beliau ketika datang kesulitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69, yang artinya, "Hai api, menjadilah dingin dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Diselamatkan dengan pengobaran yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tentu juga ingat kisah Nabi Yunus alaihi salam yang menghadapi cobaan yang sangat berat. Beliau mendapat takdir untuk dilempar di lautan luas dan kemudian ditelan oleh ikan yang sangat besar. Setelah itu, Nabi Yunus diliputi oleh 3 kegelapan. Yang pertama, kegelapan malam. Yang kedua, kegelapan laut. Dan yang ketiga, kegelapan dalam perut ikan paus. Kegelapan yang satu berada dalam kegelapan lainnya. Dalam kondisi sempit dan sulit, itu pun beliau berdoa. Di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 87, yang artinya, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku adalah salah seorang yang zalim." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah dari kesulitan karena beliau senantiasa mengingat Allah dalam kelapangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 143 sampai 144, yang artinya, andai kata dia tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir, banyak mengingat Allah, niscaya dia akan tetap berada dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu datanglah jawaban ilahi yang mulia di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 88, yang artinya, maka kami perkenankan seruannya dan melepaskan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita mengingat kisah Nabiullah Ayyub alaihi salam ketika beliau tengah menghadapi cobaan yang sangat berat. Nabi Ayub menderita penyakit yang panjang selama bertahun-tahun, ditinggalkan sendirian tanpa teman atau sahabat, dan kemiskinan yang semakin menjadi-jadi. Namun, karena Nabi Ayub adalah sosok yang senantiasa mengingat Allah di masa lapangnya, Allah pun menjadi penolong ketika kesulitan semakin tak tertahankan. Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 83, yang artinya, aku telah ditimpa penyakit dan Engkaulah yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Dalam firman lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 84, yang artinya, maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya,
dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, dan begitulah dengan semua nabi dan rasul. Mereka adalah manusia paling mulia dan panutan dalam menghadapi ujian serta penderitaan yang sangat berat. Nabi Muhammad SAW pun juga tak pernah lepas dari penderitaan dan kesusahan hidup. Akan tetapi, oleh sebab mereka adalah manusia yang paling dekat dengan Allah dan senantiasa mengingatnya, maka Allah senantiasa menjaga mereka dalam kesusahan. Allah meringankan beban mereka, melindungi mereka, dan memberikan kemenangan atas kaum yang zalim. Demikianlah seruannya, demikianlah yang seharusnya sikap seorang muslim dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini. Maka bagi siapapun yang saat ini sedang dianugerahi oleh Allah kelapangan dan kesempitan, mari bersyukur dan pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi siapapun yang saat ini sedang mendapatkan kesulitan, mari perbanyak kesabaran dan senantiasa berdoa agar Allah memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari kesulitan dan kesusahan, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.